Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya sudah punya aplikasi Pak Konversi tahun 2023 R2. Nah, di sini sama dengan aplikasi sebelumnya itu Pak Konversi yang versi general. Nah, ini adalah versi terbarunya untuk memperbaiki ada beberapa perbaikan-perbaikan ya dari versi sebelumnya, dan kemudian ini juga untuk digunakan sebagai pengganti Pak Konversi yang ada di N23. Jadi Pak Konversi yang ada di N23 itu ada beberapa kekeliruan dalam menetapkan angka-angka atau nilai-nilainya, sehingga saya buat aplikasi ini dulu untuk pengganti sementara ya, pengganti sementara karena ini mau dipakai dalam waktu dekat ya, untuk di Desember ini pastinya. Nah, karena saya tidak sempat untuk memperbaiki N23 yang sifatnya fungsionalnya banyak ya, ada 18 fungsional di situ, maka ini sebagai solusi untuk sementara dulu. Nanti N237 nya juga akan saya perbaiki juga ya. Nah, ini untuk solusi cepatnya saja. Nah, untuk cara pakainya sebetulnya sama saja ya. Di sini saya rasa tidak ada masalah untuk atas identitas pejabat penilai, kemudian atasan langsungnya juga nggak ada masalah identitasnya. Kemudian di bagian identitas pegawai itu sendiri, nah di sini ini saya contohkan XSY aja. Kemudian ada tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian pendidikan. Di sini ada opsi pilihan ya. Untuk pendidikan di sini ada opsi pilihan D3, mulai dari D3, D4, S1 dan S2. Kemudian jurusannya ya. Jurusan itu penting ditulis ya, agar nanti di sini langsung ya terasosiasi di sini. Jadi kalau sini saya tuliskan keperawatan seperti ini, maka nanti langsung terasosiasi di sini ya, otomatis seperti ini jadinya. Oke, saya kembalikan saja, saya Ctrl Z. Nah, jadi seperti itu fungsinya. Kemudian di sini fungsionalnya, umpamanya fungsionalnya ini fungsional perencana ya. Untuk fungsional yang lainnya yang non kesehatan, kalau yang kesehatan umpamanya contoh lagi perawat ya, contoh saja seperti ini, maka nanti jatuhnya di sini fungsionalnya akan berubah jadi perawat. Nah, kalau saya kembalikan lagi ke kondisi semula, maka di sini berubah menjadi perencana ahli pertama ya, seperti itu. Oke, jadi itu gunanya. Jadi ada beberapa di sini inputan yang harus teman-teman perhatikan di sini ya. Ada instruksi di sini, berarti barisnya yang ada di sini harus diinput manual. Kalau di sini berarti terisi otomatis. Jadi seperti itu ya. Kemudian di bagian sini ada opsi himbauan. Di bawah di sini adalah opsi pilihan. Maka di sini nanti muncul tanda panah seperti ini ya. Jadi teman-teman pilih. Kalau teman-teman pilih seperti ini, maka otomatis dia berubah jadi 3C. Kalau teman-teman berubah jadi penata muda tingkat 1, maka nanti berubah jadi 3B ya. Otomatis jenjangnya juga akan berubah ya, jenjang jabatannya. Oh ya, saya lupa. Kemudian di bagian pangkat, di sini saya sudah lupa tadi menerangkan di pangkat tadi ini seperti ini. Pangkatnya otomatis di bagian pilihan. Nah, sini ada pilihan. Kemudian di bawah pangkat di sini ada TMT-nya ya. Jadi ada TMT pangkat. Jadi TMT pangkat itu berdasarkan TMT golongan dia diangkat ya. Kemudian di bagian bawah di sini jabatan yang juga otomatis notabene, cuman di sini ada juga TMT jabatannya. Nah, jadi ada 2 TMT ya. Ini yang mau saya tekankan di sini ada 2 TMT, satu TMT pangkat dan satu TMT jabatan. Bedanya apa? Bedanya adalah biasanya ada di beberapa di daerah lain. Jadi dinaikkan dulu pangkatnya, golongannya dinaikkan dulu, kemudian baru dinaikkan jabatannya. Jadi pastinya ketika pangkatnya duluan dinaikkan, kemudian jabatannya, baru kemudian jabatannya, berarti ada 2 TMT ya yang berbeda. Tapi ada di beberapa daerah juga sama seperti di daerah saya, waktunya bersamaan antara kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan itu waktunya bersamaan. Jadi kalau memang sama, di sini diisikan sama ya. Di sini tertulis input manual ya. Kalau memang waktunya sama nggak apa-apa. Kalau waktunya berbeda, selisih umpamanya selisih bulan ya, itu dituliskan berbeda juga ya. Oke, tergantung kebijakan masing-masing di daerahnya ya. Oke, selanjutnya saya rasa tidak ada masalah ya. Kemudian di bagian bawah sini ini adalah ada tertulis di sini ya, di bagian sini perolehan angka kredit SK terakhir sini. Nah, untuk jenis di sini ada opsi pilihan sebetulnya pak lama atau pak baru.
Nah, anggaplah kita menggunakan pak baru. Pak baru itu untuk di 3B biasanya nilainya sekitar 50-an ya, sekitar 50-an. Nah, contohnya di pak terakhirnya dia punya angka kredit 52 atau 55 seperti ini ya. Angka kredit 55 angka kredit. Kemudian ini 0 karena kita baru mau buat ya. Ini angka kredit dari SKP tahun lalu ya. Angka kredit SKP tahun lalu ini anggaplah kita 0 karena baru mau buat. Oke. Nanti selanjutnya di bagian bawah sini ada tertulis coefficient. Ini otomatis ya. Ini coefficientnya otomatis 12. Kemudian selanjutnya di bagian bawah sini ada opsi pilihan ya. Kalau yang ini hanya pemberitahuan ya. Sini hanya ada pemberitahuan. Kalau di sini kita pilih triwulan 1, maka di sini berubah dari Januari ke Maret ya. Tanggalnya juga sama. Januari tanggal 1, kemudian Maret tanggal 31. Ya, oke. Kemudian untuk mengisi tanggalnya di sini ya. Tanggalnya kita isi. Kalau kita isikan di sini awal mulainya bekerja umpamanya tanggal 2, isikan tanggal 2, maka otomatis di sini instruksinya langsung ke tanggal 2 Januari. Kemudian umpamanya di Maretnya berakhir di tanggal 28, maka di sini otomatis menjadi 28. Jadi mengeditnya itu tanggalnya di sini, bukan di sini ya, bukan bagian sini, tapi mengeditnya di bagian sini. Seterusnya sampai ke bawah ya, berdasarkan triwulannya. Jadi ini adalah baris triwulan 1, kemudian di sini adalah baris triwulan 2. Kemudian di bagian sini ada predikat kinerja. Predikat kinerja ini diambil dari teman-teman SKP-nya, apa predikat yang tertuang di SKP-nya, baik yang di kinerja maupun yang masih menggunakan SKP berbasis Excel ya, manual. Nah, silakan pilih predikatnya. Kalau predikatnya sangat baik di triwulan 1, pilih saja seperti ini, sangat baik. Kemudian di triwulan 2 ketika dia predikatnya baik, maka pilih baik ya, seterusnya sampai ke bawah. Di sini masing-masing ada opsi pilihan. Oke, seperti itu ya. Oke. Jadi itu untuk beberapa perkenalan untuk di sheet database. Saya rasa tidak ada masalah ya. Selanjutnya di sini akan bergerak secara otomatis berdasarkan instruksi-instruksi yang ada yang sudah ditanamkan di sheet DB ya. Di sini periodenya karena di sini milihnya periode triwulan 1, maka angka kredit konversinya itu berdasarkan triwulan 1. Jadi otomatis ini harus di print sebanyak 3 kali kalau memang per triwulannya. Oh ya, saya lupa, ini aplikasinya khusus untuk per triwulannya, tidak untuk tahunan. Saya belum buat dalam bentuk versi tahunan. Jadi ini versi untuk per triwulan, dan saya belum buat untuk versi per semesternya. Jadi ini khusus untuk per triwulan saja. Nanti berikutnya akan saya buat versi dalam bentuk triwulan, semester, dan tahunan. Nanti teman-teman tinggal pilih saja di sini ya, tinggal pilih. Tapi untuk saat ini masih versi triwulan. Nanti akan saya buat ya. Jadi saya ulangi lagi, nanti akan saya buat versi triwulan dan versi semester dan tahunan. Nanti teman-teman tinggal pilih saja mau pakai yang mana. Kemudian selanjutnya kita beralih ke pak konversinya seperti ini. Sini sudah serba otomatis. Kemudian ini juga ya otomatis ya predikatnya, karena di sini datanya memanggil triwulan 1, maka yang terpanggil data predikat bulan 1 ya. Triwulan 1. Kalau umpamanya teman-teman memanggil di sini triwulan 2, berarti predikat yang terpanggil adalah ini ya, baik. Maka nanti di angka kredit konversinya data yang tampil itu seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke bagian angka kredit kumulasi. Nah, karena yang dipanggil itu cuma ada triwulan 2, berarti triwulan 1 otomatis sudah terlewati, maka akan terpanggil 2 data ya. 1 triwulan 1 dan 2-nya adalah triwulan 2 ya, seperti itu. Kemudian langsung menjadi angka kredit seperti ini sebesar 7,8. Jadi ini sudah menghitung sendiri ya. Menghitung sendiri hasilnya seperti ini. Kemudian kalau teman-teman memanggil data di sini triwulan 4, otomatis di sini angka kredit akumulasi angka kreditnya otomatis seperti ini ya jadinya. Tampil semua ya seperti ini. Kemudian terbitlah paknya seperti ini.
Nah, untuk apa namanya, angka kredit dasarnya diberikan ya. Jadi ada namanya angka kredit dasar. Jadi sudah tersetting secara otomatis angka kredit dasarnya 50. Kemudian angka kredit JF lama ya, JF lama itu berasal dari sini. Berasal dari sini 50. 55 dikurang 50, maka di sini angka kredit dari jabatan dari jabatan sebelumnya itu sebesar 5 ya. Di sini tercantumkan. Kemudian di sini ada juga rumusan seperti ini, angka kredit konversi dari nilai yang lalu ya. Nilai yang lalu, karena ini baru pertama kali maka di sini kosong. Nah, di sini angka kredit akumulasinya itu dari sini ya. Ini dari sini pindah ke paknya menjadi seperti ini. Kemudian nanti ini di total 55 di total. Kemudian ini 14 di total. Kemudian di total akhirnya ada seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, anggaplah umpamanya kita akan membuat konversi berikutnya ya. Jadi anggaplah ini ya, kita estafetkan ini. Jadi kalau kita mau membuat berikutnya seperti ini contohnya ya. Nah, jadi ini kita anggaplah ini sudah selesai untuk tahun ini, maka kita akan buat tahun berikutnya lagi. Maka nilai ini kita entrykan di sini 69063. Maka 69063 itu kita entrykan di sini 063 seperti ini di sini. Nah, ini. Kemudian ini kondisinya tetap. Maka selanjutnya kalau kondisinya memang seperti ini ya, masih seperti ini, atau kita rubahlah sedikit seperti ini biar agak sedikit berbeda seperti ini. Kondisinya baik-baik semua. Kemudian akumulasi angka kreditnya menjadi seperti ini ya, 12,5 pada akhirnya. Kemudian akan tampil data seperti ini ya. Ini adalah angka kredit konversi yang lalu ya. Jadi nilai 60-nya tadi itu nggak diambil ya, nggak diambil. Jadi ini nilai 60 ini dikurangi 50 sehingga menjadi 19,063. Nanti akhirnya menjadi seperti ini ya. Jadi nilai nilai dasarnya itu dari 60 itu kita kurangin ya. Nah, dikurangi dengan nilai dasar, maka terbitlah angka kredit seperti ini. Jadi totalnya 74 ditambah 12, akhirnya menjadi 86. Nah, ini adalah total angka kredit di masa yang Jadi total angka kredit yang sudah terkumpulkannya itu 13. Nah, ini jumlah yang harus dicapai itu 50. Di sini belum cukup. Di sini juga ini angka kredit secara jabatan ya. Ini dari 100 yang terkumpulkan cuma 86, selisihnya kurang 13. Maka nanti di sini secara otomatis, secara default di sini pertimbangannya tidak dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat ke jenjang lebih tinggi ya, menjadi ahli muda pangkat golongan 2 penata 3C ya. Jadi seperti itu kalimatnya ya. Jadi ini sudah disetting otomatis. Ketika dia memang sudah waktunya mencukup, maka nanti akan berubah kalimatnya menjadi dapat dipertimbangkan. Oke, itu saja kira-kira teman-teman perkenalan penggunaan pak konversinya untuk teman-teman anggota grup privat dan VVIP. Thank you. Akhirukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.